Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kami muliakan murabbi arwahina wa ajsadina Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa katharallahu amthalah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kepala pesantren Pondok Pesantren Asy-Syiduku Al-Habib Nabil bin Hasan Al-Hindwan, dan juga Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir, Al-Habib Rifki bin Taha Al-Jufri, Al-Habib Syafiq Al-Qadri, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus Al-Kaf, yang semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah berikan kemanfaatan kepada ilmu-ilmu kita, amin. Dan juga kepada seluruh jajaran asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada beliau semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Mulai dari umur yang panjang, sehat walafiat, disampaikan kepada bulan Rajab, dikumpulkan di masjid, bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah berbagai nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Namun ada satu nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Karena mungkin banyak orang di luar sana, mungkin ribuan, ratusan, miliaran, bahkan triliunan orang di luar sana yang mungkin tidak diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, nggak bisa mencari ilmu, entah uangnya nggak ada, entah tidak ada dukungan orang tua, entah karena agamanya bukan Islam, dan berbagai macam. Cuman Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara miliaran umatnya, di antara miliaran manusia, Allah pilih kita semua untuk bisa menuntut ilmu. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang begitu mulia. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ingin wafat, Nabi Muhammad sebelum wafat itu bumi menangis, bahkan teriak, ya Allah, kalau Nabi Muhammad meninggal, kalau Nabi Muhammad dicabut nyawanya, maka nggak bakal ada nabi lagi. Engkau nggak bakal ngutus nabi, engkau nggak bakal ngutus rasul. Dan kalau nabi nggak ada, rasul nggak ada, pasti bumi akan hancur. Kata bumi ngomong gitu, pasti bumi bakal hancur. Karena nggak ada orang, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Bumi ngadu ke Allah, ya Allah, jangan cabut dulu nyawanya nabi gitu. Karena nanti kalau nabi meninggal nggak bakal ada nabi, bumi akan hancur. Oleh sebab itu Nabi bersabda, nah dari aduannya bumi itu Nabi bersabda gini, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Tenang aja bumi, kata Nabi gitu, tenang aja. Kalau Nabi setelahku itu nggak ada, tenang aja. Ulama-ulama dari umatku, kata Nabi itu, orang-orang alim dari umatku itu derajatnya bakal sama dengan para nabi-nabi Bani Israel. Jadi ulama-ulama dan calon-calon ulama, antum-antum semua ini insya Allah semuanya derajatnya bakal sama kayak nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya begitu banyak. Nah, dari ucapan Nabi ini ada cerita gini. Jadi Nabi Musa itu, kan Nabi Musa nabinya Bani Israel ya, itu protes gitu. Masa saya disamain dengan umatnya Nabi Muhammad gitu? Saya kan nabi gitu, kata Nabi Musa tuh.
Saya itu nabi, masa disamain sama umatnya Nabi Muhammad? Jadi protes ke Nabi Muhammad di alam arwah itu. Nabi Muhammad sama Nabi Musa debat. Nabi Musa gini, "Woi Nabi Muhammad, apa-apaan maksud ente gitu? Kok menyamakan saya dengan umatmu?" Ya, Nabi Muhammad nggak mau kalah. "Oke, kalau gitu saya buktikan." Kata Nabi Muhammad gitu, "Saya buktikan." Terus Nabi Muhammad mengambil ruhnya Imam Al-Ghazali. Jadi ruhnya Imam Al-Ghazali itu dibawa. Nih, Nabi Musa, ini ulama dari umatku. Ini ulama ini derajatnya sama kayak kamu, sama kayak Nabi Bani Israel. Kalau nggak percaya, tes silahkan. Jadi Imam Ghazali dites sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya gini, "Man ismuka? Siapa namamu?" Kemudian Imam Ghazali bilang, "Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Namaku, kata Imam Ghazali itu, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terus Nabi Musa ketawa. Tuh lihat Nabi Muhammad, umatmu saja saya tanya namanya, jawabnya malah namanya dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Jadi ngucapin jawaban saja nggak sesuai dengan pertanyaan gitu. Terus kata Nabi Muhammad gini, gitu. Imam Ghazali jawab tuh. Akhirnya sama Imam Ghazali dijawab, "Apa yang saya ucapkan itu saya meniru dengan ucapan engkau wahai Nabi Musa." Jadi Nabi Musa dulu pernah ditanya sama Allah. Dalam surat Thaha ada tuh, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asai atawakkau 'ala ghanami atawakkau 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Allah pernah nanya ke Nabi Musa, "Nabi Musa, apa yang ada di tangan kamu?" Gitu. Jadi Nabi Musa megang tongkat, Allah nanya, "Apa yang ada di tangan kamu?" Nabi Musa bilang gini, "Ini tongkat ya Allah, ini tongkat dan saya biasa gunakan untuk mengurus gembalaan saya. Dan kadang saya juga bersandar pakai tongkat ini." Kata Imam Ghazali gini, tuh, kamu aja ditanya sama Allah, apa yang ada di tanganmu, kamu malah bilang ini tongkat, biasa buat gembala, biasa bersandar gitu. Jadi saya ditanya siapa nama saya bilang namaku, nama ayah saya, nama kakek saya, itu ikut Nabi Musa gitu. Nah, jadi di sini Nabi Musa mulai, oh ya juga ya gitu. Jadi ulama Nabi Muhammad itu derajatnya sama seperti para nabi di Bani Israel. Jadi ini kan merupakan kenikmatan yang begitu besar gitu, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu luar biasa. Nah, kenikmatan ini harus kita syukuri, harus kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana kata pengarang Faraidul Bahiyah, syukran yakunu sababal mazidi alal abdi min fadlihil madidi. Dengan kita bersyukur itu bisa menjadi penyebab syukur nikmat tersebut menambah terhadap kita gitu. Jadi dengan kita bersyukur itu menjadi penyebab nikmat itu akan terus bertambah dan terus bertambah. Dan nikmat menuntut ilmu ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luar biasa. Bahkan dalam kitab Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu mencantumkan dalam babul ilim, di babul ilim itu ada fadilatul ilim wa fadilatul ulama kalau nggak salah. Itu mencantumkan keutamaan ulama, yang paling agung itu keutamaan ulama adalah Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat ulama dengan derajat malaikat, bahkan dengan derajatnya Allah disamakan. Ada dalam Al-Qur'an itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ataf ke syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi annahu la ilaha illahu. Jadi derajatnya Allah menyamakan derajatnya Allah dengan derajat malaikat, bahkan dengan derajat ulama. Jadi sama derajatnya. Nah, ini yang derajat keutamaan nikmat yang begitu besar. Nah, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa, itu nggak bisa kita syukuri dengan hal-hal yang biasa gitu. Harus kita syukuri, harus bersyukur dengan sesuatu yang luar biasa juga gitu.
dengan mujahadah, dengan mutalaah, dengan terus melawan hawa nafsu, itu baru kita bisa bersyukur terhadap ilmu. Karena ilmu itu nggak bisa didapatkan, nggak bisa dicapai kalau kita leha-leha, kalau kita main-main, kita senang-senang, itu ilmu nggak bakal bisa didapatkan. Maka Imam Syafi'i berkata, "Malam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun la tibara lidzatihi." Malam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan, orang yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, capeknya menuntut ilmu walaupun hanya waktu sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tajarra'a dzullal jahli tula hayati, dia bakal mencicipi, merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Seumur hidup dia bakal merasakan kebodohan. Dan orang yang tidak menuntut ilmu waktu kecil, sebagaimana yang disampaikan Syekh Saud kemarin itu, fakabir alaihi arba'an liwafatih, maka takbir jenazah, sholat jenazah 4 kali, karena hakikatnya dia sudah mati gitu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Di sini Imam Syafi'i bersumpah. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu jarang bersumpah. Cuman dalam masalah ini Imam Syafi'i bersumpah. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi orang itu, kehidupan manusia itu tergantung dengan ilmunya dan ketaatannya, ketakwaannya. Kalau dia nggak punya 2 ini, maka kehidupannya nggak bakal dianggap. Kehidupannya nggak bakal berguna, bakal sia-sia. Nah, jadi kita harus benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh. Karena Imam Syekh Abdullah Jum'ah itu pernah ngomong gini, hanya mereka yang mau menelusuri lembah yang bisa mencapai puncak. Kalian tahu puncak gunung kan? Di puncak gunung itu indah banget, bagus banget, pemandangan yang luar biasa gitu. Cuman dalam menempuh perjalanan ke puncak itu kita harus menelusuri dulu lembah gitu. Lembah ada mungkin ada duri-durinya, mungkin ada parit-paritnya, bahkan mungkin ketemu hewan buas, mungkin ketemu macan gitu kan. Ketemu macan susah, belum nanti ketemu apa lagi. Cuman ketika sudah sampai ke puncak, tertinggi, itu kita bakal merasakan kenikmatan yang tidak bakal bisa dirasakan sama orang-orang yang ada di bawah. Dengan apa? Dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha semaksimal mungkin gitu. Sebagaimana kata Imam Suyuti, al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil abai wal ahli wal watani. Walau kana kasbul ilmi ashalu hirfatin lama kana dzu jahlin alal ardi fi zamani. Ilmu itu bisa didapatkan fi ju'in, dengan kita merasa lapar. Jadi kita merasakan lapar. Kita tidak terlalu makan yang banyak gitu. Tidak terus makan, kita lapar makan kayak gitu. Jadi kita menghancurkan hawa nafsu kita dengan rasa lapar gitu. Makanya ada sebagian mungkin dari teman-teman kita yang puasa Rajab itu mungkin salah satu tujuannya biar menghancurkan hawa nafsu gitu. Wa dzullin, dan harus merendahkan diri, harus hina. Disuruh bangun pagi, bangun. Tidur disemprot, ya terima gitu. Tidur dipukul, terima. Suruh baca wirid, apalagi pokoknya semua hal-hal peraturan tuh kita dipaksa untuk tunduk sama peraturan gitu. Dengan hal itu kita baru bisa mendapatkan ilmu wa mihnatin, dan banyak cobaan. Menuntut ilmu itu banyak cobaan. Dan juga bu'din anil abai wal ahli wal watani, kita jauh dari orang tua, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari tempat tinggal. Karena yang namanya menuntut ilmu tuh kayak gitu. Karena kalau menuntut ilmu itu mudah, andaikan menuntut ilmu itu mudah, tinggal tiduran tahu-tahu paham, tinggal tiduran tahu-tahu jadi orang alim, maka nggak bakal ada orang bodoh di dunia. Kenapa ada orang bodoh? Karena mereka nggak mau belajar gitu. Kenapa ada orang bodoh? Karena mereka nggak mau berusaha menuntut ilmu. Nah, oleh sebab itu marilah kita bareng-bareng dari sekarang dan seterusnya untuk terus meningkatkan
semangat kita dalam menuntut ilmu, mulai dari belajar di kelas, mudzakarah, mutolaah, itu kita maksimalkan. Karena dengan hal itu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai talibul ilm. Karena umat ini, ya umat itu bisa benar sebagaimana perkataan Habib Hanif kemarin itu, fasadur ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Jadi masyarakat, orang-orang di luar itu rusak gara-gara pemerintah rusak, dan pemerintah rusak gara-gara ulama yang rusak. Jadi ulamanya kurang benar, ulamanya sedikit, otomatis pemerintahnya jadi kurang benar. Pemerintah kurang benar, masyarakat jadi kurang benar gitu. Makanya sekarang kita calon-calon ulama insya Allah. Nah dari sekarang kita perbaiki diri, terus semangat, terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya karena keilmuan di Indonesia ini, saya waktu kuliah, ya, jadi kami waktu kuliah itu salah satu dosen itu memberikan satu video gitu. Ada video gini, 50 universitas terbaik di dunia. 50 universitas terbaik di dunia. Itu kami nonton nomor 50 ini, 49 ini. Kita nunggu Indonesia kapan gitu. 49, 48 sampai nomor 1 Indonesia enggak ada. Oh mungkin 51 mungkin, atau enggak 52. Di situ tuh malah kalau enggak salah nomor 11. Kalau enggak salah nomor 11 itu Singapura. Jadi universitas di Singapura nomor 11 kalau enggak salah. Padahal Singapura kecil, bahkan sama Jakarta, mungkin besaran Jakarta. Singapura tuh kecil, tapi bisa menempati posisi nomor 11 masalah keilmuan sedunia gitu. Bahkan kalau nggak salah 10 besarnya itu ada Jepang, kalau nggak salah Jepang. Padahal Jepang itu setelah Indonesia merdeka itu dibom atom Nagasaki sama Hiroshima. Jadi Indonesia merdeka, kita merdeka nih dulu, itu Jepang masih hancur, bom atom di Nagasaki sama Hiroshima, hancur lebur, nggak bersisa. Cuman sekarang menempati 10 terbesar keilmuan sedunia. Nah akhirnya dosen kita tuh melanjutkan, Indonesia tuh menempati nomor kalau nggak salah 573 kalau nggak salah. Jadi dari 1 ke 50 ke 500 itu kan jauh banget gitu. Itu masalah keilmuan gitu. Jadi mulai sekarang ya kita sama-sama lah masalah keilmuan itu terus ijtihad, mujahadah. Mungkin terakhir saya pernah baca artikel gitu di rumah dulu, baca artikel, di situ ada gambar gitu. Jadi ada seorang seniman itu memahat patung yang terdiri dari 3 agama. Jadi membuat patung orang yang terdiri dari 3 agama. Ada agama Islam, kalau nggak salah itu Islam, Yahudi, Nasrani. Patungnya itu membentuk bagaimana agama itu beribadah. Ada agama Islam sujud, terus kalau nggak salah Nasrani itu duduk, Yahudi berdiri, kalau nggak salah gitu. Cuman yang menjadi viral, yang menjadi kontroversi di dunia itu adalah agama Islamnya itu taruh di paling bawah. Jadi yang patung sujud, jadi orang sujud taruh paling bawah. Di atasnya itu orang yang lagi duduk. Di atasnya lagi orang yang berdiri. Jadi orang Islam yang sujud itu paling bawah. Di atasnya orang yang duduk, di atasnya orang yang berdiri. Wah itu ulama-ulama Islam itu protes ke seniman itu. Apa-apaan maksudnya kamu gitu? Kok naruh Islam paling bawah? Kok naruh Islam yang paling bawah? Gak terima, hampir semua Islam tuh gak terima. Karena gak terima agamanya taruh paling bawah. Akhirnya kata senimannya gini, coba kamu perhatikan baik-baik patung itu. Jadi patung yang terdiri dari 3 orang itu, kamu perhatikan baik-baik. Andaikan orang Islamnya itu bangun. Jadi andaikan orang Islam itu bangun, apa yang akan terjadi sama orang yang duduk sama yang berdiri? Kata orang Islam, oh pasti bakal roboh gitu. Nah itu masalahnya.
Andaikan orang Islam zaman sekarang ini, kita ini, kenapa kita mungkin selalu ditindas sama orang Yahudi, Nasrani, Israel gitu? Karena kita masih nyaman dengan keadaan kita gitu. Jadi kita masih leha-leha, kita masih nyantai-nyantai. Andaikan kita mau bangun, mau bangkit bareng-bareng, kita insya Allah bakal bisa mengalahkan Yahudi Nasrani gitu. Jadi mereka bakal ambruk kalau kita bangun. Jadi tinggal kita duduk tasyahud, mereka bakal hancur gitu. Karena kita masih tuh sujud. Jadi tinggal kita menunggu pertolongan Allah saja. Jadi mungkin cukup sekian. Jadi intinya marilah kita sama-sama terus mujahadah, terus ijtihad bareng-bareng. Terutama sekarang masa-masa tamrin, yang tamrin kita berusaha baik bareng-bareng. Setelah itu ada ujian hafalan, yang masih ujian hafalan ya, yang masih ujian hafalan itu dihafalin baik-baik. Setelah itu kita sama-sama menghadapi ikhtibar, insya Allah kita semua lulus dan mencapai apa yang diinginkan oleh guru kita semua, Habib Quraish Baharun. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.